Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gri, Asto belum ada kabarnya. Belum, sabar. Minggu depan mudah-mudahan. Terus kamu ngapain kalau nggak ada berita Hasto? Itulah. Susah juga nyari materi karena nggak ada Hasto. Berarti Hasto bagus dong. Bagus dong menguntungkan kamu. Ya. Jangan gitulah. Nggak. Gua mau bahas sih. Sebenarnya ini itu. Maksud gua. Itu persoalannya. Itu tuh persoalannya. Jadi, dan bagaimana? Ya, kita juga harus bahas yang lain dan harus realistis. Ya, kalau kita nggak coba realistis, coba nggak cari terobosan lain juga. Ya, nunggu satu orang untuk bikin konten, itu nggak realistis. Itu sungguh sangat nggak realistis. Jadi supaya kita tetap realistis, harus mencari terobosan baru. Itu tuh maknanya. Gue tahu gue lagi siapa Gri. Ya, Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung, Gri? Mau lihat Rocky Gerung kenapa? Ini nih. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Ternyata si Dungu satu itu tuh soalnya. Memang si Dungu satu ini di luar batas. Harus benar kata Pak Prabowo, orang ini harus dibersihkan dulu. Ini sih laki-laki gaek yang usianya udah di atas 60 tahun tapi belum kawin ini. Udah. Belum negeri. Itu mah nikah. Ya masa udah kawin belum nikah? Belum. Enggak, kata gua enggak. Belum nikah, belum kawin. Ya. Terkadang di situ itu tuh persoalannya tuh. Jadi lagi imajinasiku sungguh nggak bisa kebayang dan nggak nyampe itu tuh persoalannya tuh. Bagaimana saya kemudian bisa berpikir jernih ketika syahwat saya nggak pernah bisa keluarkan. Jadi ya Anda mesti maklum tuh persoalannya di situ tuh. Kebayangkan kalau kemudian saya kemudian terkesan ngomongnya out of the box gitu, di luar kewajaran manusia biasa, ya memang itu tuh persoalannya tuh.
orang memang sulit untuk bisa mengerti tentang diri saya. Sebenarnya apa yang ada di dalam kehidupan saya, ya enjoy aja, kawin nggak kawin, itu pilihan. Soal seks, ya gampang kan? Keluar rumah banyak warung, banyak orang jualan. Itu tuh persoalannya tuh. Jadi kalian mesti ngerti situasi saya. Itulah kenapa kemudian saya ya orang-orang saya pikir dungu ya, sulit mengerti, tidak biasa diajak berpikir realistis. Masa gua belum kawin itu adalah hak prerogatif saya. Orang kemudian memaksa ya kehendak itu kepada saya. Itu tuh persoalannya tuh. Ya nggak bisa lah. Terkadang kita juga nggak habis pikir. Sebenarnya gua dungu itu untuk menutupi kekurangan saya, supaya kemudian saya kelihatan di atas rata-rata, di atas kalian. Saya seringkali sebut kalian itu adalah dungu. Ya betul. Itu tuh persoalannya tuh. Kalian dungu. Ya, kenapa? Daripada kemudian saya disebut dungu duluan, kan lebih baik saya menyebut kalian dungu duluan, toh? Itu persoalannya tuh. Dengan saya menyebut kata-kata dungu itu otomatis untuk menutupi kekurangan saya yang sebenarnya gua sendiri juga dungu. Tapi itulah strategi yang harus dimainkan orang yang memang berpikiran realistis seperti saya tuh. Ya persoalannya, ya nggak semuanya orang bisa memahami hal-hal sulit seperti yang saya jalani. Itu tuh persoalannya tuh. Ya, berarti sebenarnya kamu ngomong dungu itu kamu sendiri yang dungu ya? Itu tidak perlu penjelasan itu. Mesti dijelaskan. Aduh. Jadi kedunguan itu yang menjadi ya tambah parah. Udah nggak usah dijawab juga. Kalau yang dungu itu mesti menunjukkan diri saya. Itu tuh persoalannya tuh. Oh, pantas. Karena dungu, ya perilakunya persis seperti bajingan tolol. Itu pinjem kata-kata saya itu. Ya jangan ikut-ikutan lah, you. You mesti cari kata-kata sendiri yang lebih eksklusif. Kenapa mesti you ikut-ikutan saya? Enggak banget gitu loh. Kok begitu sih? Salah lah. Enggak kayak gitu. Berarti Anda ini bajingan tolol. Kenapa? Enggak pada umumnya orang. Kenapa berpendidikan tinggi, S1, S2 enggak kayaknya, S3 enggak dah. Dokter juga enggak dah. Saya coba cari nggak nemu, dia hanya S1. Nah, jadi dosen UI karena cuma S1 syaratnya harus S3.
Nah, sekarang udah nggak ada dosen UI lagi kalau nggak salah. Jadi, untuk sekelas S1, ya, dengan kehidupan lu yang kayak begitu, ya sebenarnya lu ini bajingan tolol persis. Ya, sulit ya. You mesti tahu apa makna sebuah kehidupan, apa makna sebuah jalinan kasih sayang, sebuah rumah tangga. Itu nggak penting banget. Itu hanya fiksi. Kehidupan semu yang justru terkadang banyak masalah, mesti kita ribet ngurusin ini itu, mesti kita harus mengerti perasaan orang. Itu persoalannya tuh. Dan ini yang kemudian orang tidak banyak sadari tuh. Itu lah letak kedunguan. Ya tapi dengan seperti Anda ini kan sebenarnya udah tidak hanya bajingan tol, ini bajingan tengek ini. Sebenarnya Zu ini bajingan tengek. Ya apa itu? Itu adalah kata-kata fiksi yang terkadang kita juga sulit untuk menerjemahkan. Apa sih bajingan itu? Apa? Asal kata dari bajing, yang binatang loncat itu, yang suka di pohon kelapa. Kemudian ngannya apa? Ngan, bajingnya loncat, sulit untuk dimengerti. Nggak nyampe otak you. Ini orang mesti ngerti sekali masalah filsafat seperti ini. Kalau you nggak ngerti, aduh, sulit untuk diajak ngomong. Ya, ada maklum orang dungu. Ini bajingan tengek ini beneran, aduh. Nggak logis. Anda udah mau ngalih nggak logis. Bener-bener nggak logis. Anda telah bermain-main di wilayah yang sebenarnya itu personal sekali. Masalah kemudian ada orang perempuan yang dekat dengan saya atau tidak, itu aduh. Itu loh arti sebuah filsafat. Seorang laki-laki yang kemudian seumur hidupnya tidak akan kawin-kawin, secara manusiawi mungkin you akan berpikiran negatif bahwa cairannya akan mengental karena nggak dikeluarin. Tapi itu, aduh, you nggak bisa berpikir begitu. Itu you, aduh, pikiran bodoh itu. You nggak pernah tahu bagaimana kemudian cara mengeluarkannya. You nggak pernah tahu cara menyalurkannya. Makanya ketika kalian seorang laki-laki sejati dan mempunyai otoritas penuh serta hak prerogatif seorang laki-laki, di situ tuh you harus tahu. Udahlah, intinya bahwa ini tidak hanya sekedar bajingan tolol, tapi ini orang ini benar-benar sudah menjadi bajingan tengek yang, aduh, apapun nggak bisa lagi ditoleransi. Ini udah benar-benar bajingan tengek yang nggak bisa ditoleransi. Mudah-mudahan pemerintah bisa bertindak cepat supaya ini kemudian tidak meluas dan menjadi keresahan di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.